Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, perkenalkan nama saya Rahayu Mayangsari, Eskom Mkom, dengan NIDN 10 15 01 91 01. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Sistem Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Video ini saya buat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang lebih dikenal dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Operasi, di mana mata kuliah Sistem Operasi ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada Prodi Sistem Komputer dengan bobot 2 SKS. Sistem pembelajaran atau perkuliahan pada mata kuliah sistem operasi ini dilakukan secara blended learning, yaitu secara luring atau tatap muka dan secara daring. Adapun teknik atau metode yang saya gunakan dalam pengajaran pada mata kuliah sistem operasi ini adalah menggunakan metode DIA. Di mana untuk teknik pertama yaitu delivery, di sini saya menjelaskan materi kepada mahasiswa dengan metode ceramah dan menampilkan materi kepada mahasiswa dalam bentuk PowerPoint. Untuk teknik yang kedua yaitu interaction, saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan cara diskusi dan sesi tanya jawab agar terdapat komunikasi dua arah dan juga untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah saya sampaikan. Dan untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring, di sini saya menggunakan platform Zoom Meet dan Google Meet, di mana untuk pemberian materi dan pengumpulan tugas saya menggunakan platform Classroom. Sebagian materi juga ada yang sudah saya upload di akun YouTube saya. Dan untuk komunikasi bisa dilakukan menggunakan WhatsApp Group. Dan untuk teknik yang ketiga yaitu assessment, bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Nah, pada pertemuan pertama saya sudah memberikan yang namanya kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, di mana kontrak perkuliahan tersebut sudah disepakati secara bersama. Adapun bentuk kontrak perkuliahannya antara lain, yang pertama untuk tata tertib, mahasiswa diberikan toleransi keterlambatan 10 menit setelah perkuliahan dimulai. Yang kedua, mahasiswa berpakaian sopan dan rapi. Yang ketiga, mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan handphone selama perkuliahan berlangsung. Yang keempat yaitu aspek penilaian, di mana di sini terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama yaitu nilai etika dengan bobot 10%, yang kedua nilai kuis dengan bobot 10%, yang ketiga nilai tugas dengan bobot 10%, yang keempat nilai ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, yang kelima nilai ujian akhir semester dengan bobot 40%. Adapun deskripsi dari mata kuliah sistem operasi ini adalah memberikan pemahaman terhadap pengantar sistem operasi, melakukan pengolahan sumber daya sistem komputer, mengkoordinasikan semua komponen sistem komputer sehingga dapat berinteraksi dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah sistem operasi ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami struktur sistem operasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami komponen sistem operasi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami metode penjadwalan proses dan struktur pengaturan memori dalam sistem operasi. Adapun materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan sesuai dengan RPS yang telah disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu konsep dasar perangkat komputer. Yang kedua, konsep dasar dari sistem operasi. Yang ketiga, komponen dari sistem operasi. Yang keempat, struktur sistem operasi. Yang kelima, konsep proses. Yang keenam, konsep dasar penjadwalan. Yang ketujuh, deadlock. Yang kedelapan, konsep dasar memori. Yang kesembilan, konsep dasar memori virtual. Yang kesepuluh, prinsip perangkat keras I/O. Referensi yang saya gunakan adalah buku sistem operasi karangan Abbas Ali
Pangerah, dan Doni Arius. Dan dalam proses pembelajaran, saya juga dibantu dengan buku ajar yang telah saya susun berdasarkan RPS dan juga sudah saya terbitkan ISBN-nya. Baik, itulah penjelasan tentang metode pembelajaran saya. Setelah ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan secara luring atau secara tatap muka dengan mata kuliah sistem operasi pada pertemuan ke-6 dengan pokok pembahasan konsep dasar penjadwalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum mulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, dibagi dengan saya ya, dengan mata kuliah sistem operasi. Nah, untuk kali ini ya, sebelum mulai perkuliahan kita absen dulu ya. Oke, saya absen Christopher Simbolon, Muhammad Iqbal, Alika, Muhammad Tri, Giza Khairani, Ayu Sia, Naila, Sufina, Najwa, Tris Mahira, Rika Novita, Putri Kudamani, Nurul Hidayat, Siti Amina. Oke ya, berarti hadir semua lah ya untuk hari ini. Oke, nah untuk hari ini materi kita yaitu tentang penjadwalan proses ya. Nah, untuk minggu yang baru itu kita sudah masuk ke materi manajemen proses. Nah, sebelum saya masuk ke si penjadwalan, saya ingin ulang dulu nih materi yang sebelumnya gitu ya. Nah, materi yang sebelumnya manajemen proses. Nah, yang mau saya tanya, apa aja sih yang kita proses itu? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan, Anggi. Nama saya Siti Anggina Lindong. Status proses itu ada 5: new, running, waiting, ready, dan terminated. Jadi untuk status proses itu ada 5 ya. Nah, oke. Jadi untuk minggu yang semalam materinya udah oke lah ya. Masih ingat ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjadwalan proses. Nah, dari namanya yaitu penjadwalan. Nah, ada yang tahu sebelum saya jelaskan nih, ada yang tahu apa itu penjadwalan atau jadwal? Ada yang tahu? Saya Nurul Hidayani. Jadwal itu adalah suatu struktur supaya kegiatan kita menjadi lebih terstruktur dan lebih tersusun rapi. Oke, nah ya. Nah, itu adalah pengertian dari penjadwalan menurut teman kita ya. Oke, kita masuk. Nah, penjadwalan itu memiliki makna kumpulan kebijakan dan mekanisme dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu. Nah, kapan berjalan atau berapa lama proses itu berjalan. Nah, proses apa yang akan kita dahulukan, mana yang akan masuk. Nah, itulah gunanya penjadwalan proses. Nah, untuk penjadwalan ini contohnya ya. Nah, kayak Ananda menyusun KRS. Nah,
di sana kan ada jadwal-jadwal anak kuliah kan. Nah, itulah gunanya, karena tujuannya supaya jangan bentrok antara kuliah yang satu dengan kuliah yang lainnya. Makanya digunakan penjadwalan. Nah, begitu juga dengan sistem operasi, perlu adanya yaitu penjadwalan proses supaya proses yang masuk nantinya ke CPU itu tidak bertabrakan, ya. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami, bisa mengerti itu apa penjadwalan ya, saya. Lanjut. Nah, untuk sistem komputer ada yang namanya initial scheduler, main memory, ada yang namanya CPU. Nah, kita masuk ke komponen dari penjadwalan itu sendiri. Nah, komponen dari penjadwalan itu ya ada 3. Yang pertama yaitu antrian penjadwalan, di mana ketika proses memasuki sistem maka mereka diletakkan dalam antrian job, ya. Nah, yang kedua CPU scheduler, yaitu apabila CPU menganggur maka sistem operasi harus menyelesaikan proses-proses yang ada di memori utama, ya. Yang ketiga yaitu dispatcher, yaitu suatu modul yang memberikan kontrol pada CPU, ya. Nah, jadi ada 3 komponen dari penjadwalan itu sendiri. Yang pertama yaitu antrian penjadwalan, yang kedua CPU scheduler, yang ketiga yaitu dispatcher, ya. Oke, lanjut sedikit. Nah, ada kriteria dari penjadwalan itu, ya. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu CPU utilization, yang kedua throughput, yang ketiga turnaround, yang keempat yaitu waiting time. Waiting time ini namanya saja wait, berarti waktu tunggu, ya. Selanjutnya respon time. Respon berarti waktu untuk meresponnya, ya. Nah, masuk ke algoritma penjadwalan. Nah, algoritma penjadwalan itu ada 4. Yang pertama First-Come Server, atau lebih dikenal dengan FCFS, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah FIFO, ya. Yang kedua Shortest Scheduler. Nah, ini SDF, ya. Yang ketiga Round-Robin Scheduling atau RR. Yang keempat Shortest Remaining First, ya. Nah, untuk hari ini yang kita bahas ada 2, yaitu tentang FCFS dan SDF, ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Atau terlalu cepat saya? Lanjut ya. Nah, yang pertama yaitu First-Come Server. Pertama datang, pertama dilayani. Namanya saja sudah first, ya. Berarti kalau first itu satu, yang pertama, gitu ya. Pertama datang, pertama dilayani. Tidak peduli burst time-nya berapa, mau banyak, mau pendek, mau panjang, gitu ya. Nah, tetap dilayani berurut, ya. Nah, begitu untuk FCFS. Nah, FCFS ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama penjadwalan preemptif, yang kedua yang tidak berprioritas. Nah, ada ketentuannya juga, ya. Nah, ketentuannya apa? Proses-proses diberi jatah waktu berproses diurut dengan waktu kedatangan sesuai dengan yang tadi first time home, ya. Nah, yang pertama datang itulah yang dilayani. Nah, begitu proses mendapat jatah waktu memproses, proses dijalankan sampai proses tersebut selesai. Jadi benar-benar selesai dulu nih yang proses yang pertama, ya, baru bisa dilanjutkan ke proses yang kedua. Begitu juga yang ketiga, ya, harus selesai dulu yang kedua baru bisa lanjut yang ketiga, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh dari si FCFS atau si FIFO, ya. Nah, di sini ada 3 proses. Yang pertama P1 dengan arrival time atau waktu datangnya, ya. Burst time ini waktu tunggu, ya. Nah, P1, P2, P3 dengan angka masing-masing 0, 2, 4, 24, 3. Bu, ini diapain? Gitu ya. Masih bingung. Bu, ini diapain kabelnya? Yuk kita hitung sama-sama. Jadi yang akan kita hitung pertama itu adalah waktu tunggu, baru waktu selesainya, ya.
P1 dimulai dari berapa? 0. Selanjutnya dia sampai waktu eksekusinya sampai berapa? 24. Setelah itu P2 ya, P2 ditambahkan dengan waktu eksekusi yang kedua ditambahkan dengan 3 barstepnya, berarti 27. Setelah itu baru kita lanjutkan P3 ya. Nah, P3 ditambahkan lagi 3 sama dengan 30 ya. Nah, ini untuk waktu selesainya masing-masing proses. P1 selesainya 24, P2 27, P3 30 ya. Nah, langsung kita hitung waktu tunggu. Waktu tunggu ya. Untuk waktu tunggu, rumusnya itu waktu selesai dikurang dengan waktu datang dikurang dengan waktu eksekusinya ya. Berarti untuk P1 waktu selesainya berapa? 24 dikurang dengan arrival time atau waktu datangnya dikurang 24 sama dengan 16 ya. Untuk P2 waktu selesainya 27 dikurang 2 dikurang jadi 22. Untuk P3 20. Bantu saya ya. Benar? 30 kurang 4 kurang 3 23 benar? Benar ya. Jadi selanjutnya itu kita totalkan antara P1, P2, P3. Jadi berapa dia? 45. 4. Proses kita ada berapa? 3. 45 dibagi 3 15. berapa? 15. 15. Oke. Nah, kita hitung waktu penyelesaiannya. Waktu penyelesaiannya rumusnya waktu tunggu ditambah dengan waktu eksekusi ya. Jadi P1 waktu tunggunya berapa? 0. Ditambah waktu eksekusinya berapa? 2. Sama dengan 24 ya. Untuk P2 waktu tunggunya 22 ditambah waktu eksekusinya 3 jadi 25. Untuk P3 23 ya. 23 ditambah 26. Berapa totalnya? 75. 7. Proses kita 3. jadi 25. ya. Nah, itu untuk FC, FS. Nah, dia berurutan P1, P2, P3 itu diselesaikan satu-satu dulu ya. Nah, nggak peduli seberapa panjang atau pendeknya barstepnya ya. Sampai di sini bisa dipahami FCFS, bisa seperti itu saya. Kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, yang kedua itu shortcast job schedule ya. Dimana di sini juga terdapat dua bagian sama halnya dengan si FIFO tadi ya. Nah, sama di sini ada non preventif dan juga ada yang preventif. Nah, kalau non itu yaitu bila CPU diberikan proses maka tidak bisa sampai ditunda sampai CPU burst-nya selesai. Nah, kalau preventif jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini ditunda dan diganti dengan proses yang baru ya. Nah, kita untuk contohnya masuk ke non preemptif. Nah, di sini ada 4
prosesnya. Nah, ada 4 proses. Ada di sini area flatannya 0, 2, 4, 5, 7, 4, 1, 4. Nah, caranya gimana Bu? Diapain tabelnya Bu? Soal di depan Bu. Kita kerjakan lagi seperti halnya dengan si Vivo tadi. Cuma ada di sini perbedaannya sedikit dibandingkan dengan si Vivo, ya. Yang pertama kita kerjakan adalah kita bikin dulu jaring chartnya. Di sini kita proses dulu P1 ya. Nah, P1 mulai dari berapa? Dari 0. Bar step-nya berapa? 7. P1 ya. Nah, kalau di si Vivo tadi langsung ke P2 ya. Nah, kalau untuk di SDF itu kita lihat dulu bar step-nya yang terendah ya. Nah, mana bar step-nya yang terendah? Ada P3. Berarti kita mulai dulu si P3 yang kita prosesnya, nggak P2 karena P2 lebih besar dari P3. Nah, lanjut ke P3. Jadi berapa ini? 8. Waktu selesainya. Selanjutnya P berapa ini? Di sini ada 2 yang sama-sama 4 ya. Jadi kita proses dulu yang biar berturut ya, kita ulas dulu P2 ya. P2 pasnya berapa? 4 jadi 12. Selanjutnya P4 jadi 16 ya. Nah, setelah kita bikin jaring chartnya, lalu kita hitung lagi waktu tunggunya. Itu waktu tunggunya rumusnya gimana Bu? Sama ya. Nah, masih sama rumusnya, yaitu waktu selesai. Waktu selesai ini dikurang dengan waktu datang, dikurang dengan waktu eksekusinya ya. Nah, untuk P1 berapa waktu datangnya? Dikurang 7 sama dengan untuk P2 berapa? Waktu selesainya 12 ya. Nah, karena dia kan nggak berurutan. Kalau tadi si Vivo dia berurutan P1, P2, P3. Kalau ini dia mana yang kuartalnya yang kecil ya. Berarti di sini P2-nya selesainya 12 dikurang 2 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, untuk P3 waktu selesainya 8 dikurang 4 dikurang 1 ya. Kurang 1 sama dengan 3. Nah, untuk P4 16. Ada yang bisa bantu saya? Bantulah saya 1. Waktu selesainya berapa Pak? 16 ya. Dikurang 5 dikurang 4. Nah, prosesnya ada 4 jadi berapa? 16. Proses itu berapa? 4. Jadi 4 sama dengan 4 ya. Nah, selanjutnya kita hitung waktu selesainya, waktu penyelesaiannya ya. Nah, rumusnya seperti apa Bu? Masih sama dengan yang tadi si Vivo tadi, waktu tunggu ditambah dengan burst time-nya ya, waktu eksekusinya. Jadi untuk P1 waktu tunggunya berapa? 0 ditambah dengan 7 sama dengan 7. Untuk P2 waktu tunggunya 6 ditambah 4 sama dengan 10. Untuk P3 3 ditambah 1 ya, sama dengan 4. Untuk P4 7 satu lagi lah. 1
antara si Vivo sama si SDF? Bisa bantu saya. Nah, kalau untuk si Vivo itu berurut ya. Kalau untuk SDF berdasarkan basket yang terlihat atau yang terkecil ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup untuk dimengerti dulu. Oke ya. Kalau cukup untuk dimengerti, minggu depan ya. Untuk minggu depan kita kuis ya. Kuisnya tentang apa Bu? Kira-kira tentang materi yang dua ini ya. Sampai di sini kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup perkuliahannya dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran saya tentang konsep dasar penjadwalan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.